Bukan satu dua nasabah, bahkan ribuan nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal, bahkan yang mempunyai pinjaman di pinjol legal, yang mereka takuti ketika galbay di pinjol legal itu cuma dua loh. Yang pertama, desa lapangan, yang kedua, dibawa ke jalur hukum. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai dibawa ke jalur hukum. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita galbay di pinjol legal, kan nama kita itu perdata ya kan, maksudnya kita itu dibawanya ke jalur perdata, jadi nama kita masuk si OJK, masuk BI checking, dan kita tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini, bahkan kita tidak bisa lagi meminjam di bank-bank yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena nama kita sudah masuk blacklist ataupun slik OJK. Namun yang jadi permasalahannya itu banyak di luar sana loh, nasabah yang takut dibawa ke jalur hukum. Emang sih itu bisa dibilang wajar ya, apalagi bagi nasabah yang galbaynya itu di atas 10 juta bahkan puluhan juta, udah jelas takut dibawa ke jalur hukum. Tapi kan itu udah jelas, galbay di pinjol legal itu perdata bukan pidana. Beda jalur kan, perdata sama pidana. Kalau pidana ya kita seperti melakukan penipuan dan melakukan tindak kriminal lain. Nah kalau perdata itu beda loh, kita tidak membayar pinjaman kita. Contoh, kita melakukan tidak membayar di bank. Nah, kalau di bank sih ada jaminannya ya, paling rumah kita disita. Nah, kalau di pinjol kan pinjol ini termasuk KTA ya, yaitu kredit tanpa anggunan. Jadi mereka tidak ada wewenang menyita barang kita, paling nama kita itu masuk si OJK ataupun BI checking. Dan risikonya seperti yang saya bilang di awal. Cuman ada loh di mana kalau kita galbay pinjol itu bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Nah, pasti kamu bertanya-tanya kan, kok bisa? Katanya tadi perdata bang, tapi kok bisa dibawa ke jalur hukum? Nah, ini beda ceritanya. Kalau kalian melakukan seperti ini, misalnya kamu nih mengajukan pinjaman, contoh di pinjol Aku Laku. Nah, kamu mengajukan pinjaman tapi menggunakan data palsu, lebih tepatnya data orang lain atau data teman kamu sendiri, tapi di HP kamu sendiri. Dan ketika kamu melakukan galbay, jangan salah, itu bisa dibawa ke jalur hukum loh, kalau ketahuan oleh pihak desanya atau oleh pihak pinjolnya. Kenapa? Karena itu termasuknya ke ranah pemalsuan identitas. Jadi kamu bisa kena pasal dan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Beda dengan utang, mau kamu galbay belasan juta, mau kamu galbay puluhan juta di pinjol legal, kamu tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana karena itu perdata. Itu di pinjol. Utang di aslinya pun ya, itu tidak ada loh, maksudnya mau gimana pun utang itu tidak ada ranah jalur pidananya. Jadi kita itu tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana. Saya lupa lagi pasalnya ya, intinya ada pasalnya tentang pembelaan bahwa kita itu tidak bisa dipenjarakan. Tapi ya emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Cuman sekali lagi, kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya gimana lagi ya kan, karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita juga, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan buatkan juga yang saat ini misalnya di PHK dari pekerjaan sehingga harus galbay, ekonominya sedang turun drastis sehingga harus galbay, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pekerjaan kembali dan ekonomi kalian stabil kembali. Tapi satu yang harus kalian ingatkan ya, atau kalian paham kan ya, bahwa galbay di pinjol legal mau sebesar apapun kita tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Jadi buatkan semua nasabah pinjam online nggak perlu takut, nggak perlu panik kalau DC pinjol misalnya ngancam nih, kalau tidak membayar akan dibawa ke jalur hukum. Kalian enggak perlu panik karena itu hoax, itu hanya ancaman saja. Nah, buat kamu juga yang ingin bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuknya ada di deskripsi video ini atau ada di tab komunitas channel ini. Di grup WA Kang Galbay ini kamu bisa sering nasabah yang lain karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay ataupun gagal bayar di pinjol legal. Oke, jadi mungkin saja berusaha, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjam online yang tidak tahu tentang dunia perpinjolan, tentang hukum pinjol, jadi itu jawabannya. Nah, buat kamu juga yang udah ngalamin misalnya nih diancam kalau ada saya pinjol legal akan dibuka jalur hukum, coba deh tulis pengalamannya di kolom komentar supaya yang lain itu pada tahu kalau semua ancaman atau ancaman hukum dari pinjol itu hoax, itu bohong. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.